kayak beberapa aja, karena di rumah itu sebenarnya tuh udah ada yang setengah habis tapi masih ada sebagian, jadi kayak belanja mingguan jatuhnya. Jadi kita kan karena PPKM jadi jarang ke pasar nih tiap pagi, jadi kita lebih nyetok aja. Dan sekarang kita sembari jalan menuju supermarketnya, kita mau nge-record nih sekalian bikin konten juga kan. Kebetulan kemarin pas kita upload You Jemput I pas pulang terbang itu banyak banget nih pertanyaan yang kalian tanyakan kepada kita, dan oke lah sekalian aja kita jawabin ya. Iya, jadi sebenarnya itu kita udah pengen bikin Q&A kayak gini, cuman kita bingung aja, kita mau bikin di rumah, tapi di rumah kok kayaknya kurang kondusif ya, soalnya udah berantakan banget. Terus kita enaknya bikin di mana? Pada akhirnya karena kita nggak tahu mau bikin di mana, akhirnya nggak bikin. Terus ya udah, kenapa nggak kita coba bikin di mobil? Aku nggak tahu deh nanti ini audionya bakal kayak gimana, soalnya kan kalau di mobil bakal banyak motor-motor, klakson dan lain-lain. Jadi kita coba aja daripada nggak bikin sama sekali. At least we try. Betul. Dan dari video kemarin ternyata masih banyak juga ya yang nggak tahu kalau misalkan aku tuh kerja sebagai flight attendant dan sebagai pramugari di salah satu maskapai di Indonesia. Iya. Aku kira udah pada tahu, ternyata masih banyak yang belum tahu ya. Mungkin karena aku jarang terbang kali ya. Iya, mungkin karena kemarin cuti juga lama banget. Kemarin itu di kolom sectionnya cukup banyak juga yang pertanyaan, tapi kemarin kita rangkum lagi, jadi tuh kita komen dan kita pin. Kalian mau tanya bisa langsung di situ aja. Jadi kemarin itu kita kepikiran, akhirnya nanti kalau misalkan ada video lagi, kita bikin satu comment section yang khusus buat question. Jadi semua yang hubungannya dengan pertanyaan itu nanti tinggal reply aja di situ, biar nanti kita gampang ngefilternya. Ya, kita mulai saja Q&A-nya. Lego. Yang pertama, jadi pramugari dari umur berapa? Aku jadi pramugari dari umur 18 tahun akhir gitu loh. Berarti lulus SMA dong itu langsung? Langsung. Oh. Jadi kayak 18 tahun sudah bisa ya? ada dong. Oh, ini berarti nyambung sama pertanyaan kedua nih. Awal cerita jadi pramugari itu gimana ceritanya? Jadi tuh awal mulanya aku sendiri kayak nggak tahu ya, namanya juga udah jalan Tuhan. Jadi tuh aku lulusan SMK Jasa Boga. Kenapa aku ambil SMK? Karena kayak lebih menarik aja gitu loh. Dan biasanya kan kalau SMK kan lulus SMK udah ready untuk bekerja. Dan tiba-tiba ada broadcast message, itu masih BBM. Oh iya, zaman BBM itu ya? Iya, benar. Lalu aku coba buka link yang ada di broadcast itu. Aku buka ternyata benar di sana lagi ada lowongan untuk pramugari. Ya udah dong, aku tanpa babi bu, aku coba daftar. Dan pada saat itu aku belum memutuskan untuk kayak setelah lulus ya, itu aku masih belum memutuskan kayak akankah aku kuliah, akankah aku langsung kerja. Itu masih bingung banget, sumpah, masih belum ada planning sama sekali. Tapi rasa ingin jadi pramugari tuh kayaknya seru juga tuh, kayak gitu loh. Anak-anak yang sama kayak baru Cuman lulus. itu baru lulus, ini apply pertama ke sini atau sebelumnya udah pernah apply ke beberapa tempat lainnya? Enggak, ini pertama. Wih, iya. Tapi bentar deh. Yuk, pertama kali apply langsung keterima loh, kan intinya gitu kan, hebat banget. Gue kan dari dulu pengen banget jadi pramugara ya. Itu gue udah apply banyak banget, gak ada yang keterima anjir. Berapa kali? Banyak banget dulu. Kalau Garuda nggak pernah, Lion dulu pernah, Citylink, Qatar, Air Icelandic, iya. Buat haji juga pernah 5 kali deh kalau nggak salah. Nggak ada yang keterima. Haji pernah, jadi ada kayak Haji Memashite, bukan pas kampanye Iceland, tapi dia sewain buat haji doang, musim haji doang. Pernah apply itu. Yang paling jauh cuman ini doang, Qatar sampai tes ke 5 atau ke 6 gitu ya. Padahal tesnya 7 lapis, terus kayak ke 6 gugur. Ya, Hebat sih, lanjut. Rezeki banget, aku sekali coba langsung berhasil. Iya, dia beruntung banget orang. Garuda ini adalah salah satu pekerjaan pertama Ai yang ngebentuk watak Ai ke depannya dan perilaku Ai ke depannya. Itu kayak seneng sih, happy. Itu kayak aku bisa tahu gitu loh, mana attitude yang baik. Nah iya, selain pekerjaannya dan pembelajarannya juga bagus banget di sini. Dapat ilmunya juga kan, itu yang paling penting. Bisa aku terapin bukan hanya di pekerjaan, tapi di kehidupan keseharian aku bisa aku terapin. Bahkan bisa aku terapkan lagi untuk anak aku dan sekitarku. Termasuk Suaminya yang mannernya agak kurang ya. Nah, terus itu pertanyaannya, kenapa mau jadi pramugari? Ya, nggak tahu juga ya, karena aku fresh graduate dan aku butuh kerja, dan aku juga melihat ada pekerjaan lowongan pramugari. Peluang di situ ya. Jadi ya udah sikat aja gitu kan, yuk pikirnya. Oke, good. Karena kuliah di aviation gitu nggak aviation,
bener ya sih? Kuliah di aviation gitu nggak atau sekolah pramugari gitu? Enggak ya? Tapi ini pertanyaan ya, Ayah kan sebagai orang awam yang dulu pengen jadi pramugari juga ya, mungkin ada beberapa orang yang kayak dulu kan. Sebenarnya perlu nggak sih sekolah kayak gitu? Menurut aku nggak perlu. Jadi nanti kalau misalkan lo udah lulus nih dari tahapan semuanya, nanti bakal dibentuk tuh sama maskapainya sesuai bentuk maskapainya sendiri. Karena masing-masing maskapai punya SOP. Bener. That's why dia harus nge-training ulang lagi sesuai dengan servisnya dia gitu ya. Lanjut, jadwal liburnya tuh gimana? Mungkin banyak yang bingung juga ya, kadang minggu di kerja, kadang minggu di rumah, kadang Senin main, kadang minggu ke Semarang tiba-tiba. Ya itu selama sebulan itu udah dapat schedule selama 1 bulan, dan minimal liburnya itu dalam 1 bulan ada 8 hari day off. Pertanyaan selanjutnya, kemarin bisa cuti melahirkan setahun lebih, kenapa bisa gitu? Jadi kemarin total aku cuti itu kayak 1,5 tahun, tapi dari perusahaan aku itu sebenarnya cuti cuma 1 tahun selama 12 bulan. Tapi kemarin karena satu hal dan lain hal, karena pandemi, jadi aku tuh untuk mengikuti sekolah lagi tuh agak terundur gitu loh. Jadi aku di rumah kemarin cukup lama, 1,5 tahun. Dan beruntung banget di tempat kerja aku itu punya kebijakan yang fleksibel, jadi tuh bikin aku nyaman juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya, di satu penerbangan itu ada berapa orang yang bertugas? Terus tugasnya masing-masing apa aja? Beda-beda nggak? Kalau itu aku nggak bisa jelasin secara detail karena beda-beda nih setiap pesawatnya untuk kru yang bertugas. Ada yang 5, ada yang 3, 2, 10, 12. Jadi itu beda-beda. Ini logikanya kayak makin besar pesawatnya makin banyak orangnya nggak sih? Betul. Jadi semakin banyak juga job desk-nya. Kak Hana, berapa lama jadi pramugari? Sekarang 2000 berapa sih? 2021 lagi. Ya kurang lebih 5 tahun lebih. Iya 5 tahun. Ya. Tadi udah jawab ya kayak. 6 tahun. Ada yang seru nggak Masih selama anak itu? baru lah. Ada yang seru nggak selama 5 tahun itu? Paling nggak ada satu flight yang paling ingat sampai sekarang itu waktu flight kemana dan ada apa gitu. Misalnya, waktu itu pernah nih flight ke Bali, aku bawa sama terbang sama siapa? Oh, gitu. aku tahu. Aku pernah waktu itu pesawat iya. aku delay. Ketika penumpang udah on board semua, ternyata tuh dapat informasi dari si ground staff. Mbak, di depan itu ada artis loh. Hah? Siapa artisnya apa? Iya kan orang Solo ngomong gitu kan. Ya aku kurang tahu lah. Lupa. Pokoknya dia ngomong kayak, kalau ke Jawa gitu. siapa? Artisnya bule mbak. Bule. Siapa? Oh siapa ya mbak? Ini tuh penumpang penuh gara-gara nonton dia. Ini fansnya mereka gitu kan. Siapa sih pak? Gitu kan. Siapa emangnya? Aku lupa. Pokoknya nyanyi gini loh. One dream come true. Oh itu Brian McKnight. Iya. Oh iya. Iya, aku bawa bawa dia. Bawa. You nggak foto? Enggak, karena itu kasihan. Penuh ya, penuh juga ya. Penumpang penuh dan mereka juga capek. Habis nyanyi juga ya, iya, udah gobios ya. Dan mereka naik sih, jadi aku sempet ke depan kan. Kayak dia nyanyi di Solo. Keperluan. Iya, jadi tuh kayak salah satu perusahaan Solo di besar gitu lah yang ulang tahun. Undang dia. Mereka. Gokil. Dan fans itu banyak banget ya, kayak fansnya tuh udah cukup nature ya. Dan itu aku jujur yang aku tahu lagu itu doang sih, karena aku kurang tahu beliau, tapi personal dia baik banget sih, yang nice gitu loh. Walaupun aku tahu mereka pasti capek ya kan, tapi masih bisa sih. Nah ada pertanyaan, tapi ini buat Ibu. Berarti yang nanya ke Ai? Iya. Apa yang membuat Kak Didi ngebolehin Kak Hana untuk tetap kerja? Ini belum masih siapin jawabannya. Ai masih pengen kita beraktivitas selayaknya sebelum nikah gitu loh. Karena nggak pengen nanti kedepannya setelah menikah itu jadi kurang kegiatan. Jadi Ai lebih suka ngelihat istri Ai itu punya kesibukan, punya kegiatan. Intinya bukan bekerjanya, tapi punya kesibukannya. Dan aku juga tipikal yang di rumah nggak bisa diem seharian terus bangun tidur, tiduran lagi, nggak bisa. Jadi tuh kayak bener, aduh hari ini bikin apa nih? Harus ngapain nih? At least kalau misalkan aku mau masak ya kadang aku share ke kalian resepnya apa aja gitu sih. Jadi intinya sebenarnya bukan kerjanya tapi lebih ke kesibukannya. Gue nggak mau, nggak pengen nanti di rumah itu nggak punya kesibukan, jadi kayak flat aja gitu loh, nggak ada dinamika kehidupannya. Jadi kalau punya kesibukan masing-masing kayak lebih seru deh. Dan anak juga akhirnya ngelihat, oh ibu gue punya kesibukan ini, bapak punya kesibukan ini, dia juga akan mencari kesibukan. Jadi anaknya lebih aktif aja, harusnya sih. Pertanyaan selanjutnya, susah nggak sih sebagai keluarga itu sembari kerja, apalagi kerjanya jadi pramugari? Mungkin ini pertanyaannya ribet nggak sih, lo berkeluarga udah punya anak, dua-duanya kerja gitu? Ya memang harus dijalanin walaupun agak sulit ya, karena biasanya
aku terbang biasa nih, terus aku menikah, jadi aku ada terbang dan ngurus suami dan rumah. Terus ternyata aku punya anak, jadi aku harus terbang ngurus rumah, suami dan anak. Jadi memang ada satu kegiatan baru yang nambah, ya kita harus pintar-pintar nyimbangin itu. Mungkin waktu awal kita masih kagok ya, masih belum bisa. Cuman lama-lama kan akan ada namanya adaptasi di situ. Waktu awal-awal sih jujur aja, Hana terbang pertama itu dia berat banget buat ninggalin rumah. Berat, dan mungkin badan aku udah terbiasa nyaman di rumah kali ya. Sampai aku tuh awal-awal terbang kayak baru berapa kali terbang itu aku langsung ngedrop ya. Kan drop apa nih, badannya nggak enak badan gitu. Badannya tuh kayak gimana ya? Kayak badannya tuh kayak start kembali gitu loh, kayak wah ini ada aktivitas baru nih. Mungkin sebelumnya udah lama nggak melakukan kegiatan sepadat itu kan, terus tiba-tiba terbang dengan padat itu, jadwal yang harus ekstrim, jadi mungkin badan kaget juga ya, mungkin lebih tepatnya badannya kaget. Tapi waktu terbang pertama itu yuk kagok nggak? Maksudnya kan udah setahun lebih itu ya di rumah, terus tiba-tiba harus terbang, surfing dan lain-lain itu yuk kagok nggak? Kayak aduh ini apa dulu ya gitu. Kayak itu kayak cuma 1 atau 2 kali landing langsung 3 dan 4 landing seterusnya tuh udah kayak Allah inget kok gitu. Yang pertama penyesuaian dulu ya. Pertanyaan selanjutnya, suka dukanya jadi pramugari buat Hana apa yuk? Suka dukanya ceritain. Kalau sukanya ya, Ceritain. yang aku rasain ya, senang karena bisa jalan-jalan, dan di umur yang terbilang muda aku udah tahu tempat mana aja, terus udah nyobain kuliner di mana aja. Beruntung sih. Udah punya teman baru atau partner kerja yang banyak gitu loh. Dan yang terpenting aku punya penghasilan sendiri di umur muda. Itu sih yang paling aku kayak Tapi you ngerasa nggak buat anak seusia you waktu itu tidak semua orang dapat kesempatan sebagus itu, ya kan? Dan untuk dukanya ya misalkan ada acara keluarga kayak mana gitu, kayak jalan-jalan bareng secara dadakan gitu kan, itu aku pasti selalu nggak bisa hadir gitu, selalu berhalangan tuh. Aku kayak sedih banget. Duka yang lainnya kalau misalkan sekarang ya beratnya itu sih, kalau misalkan dapat schedule terbang yang terlalu lama berhari-hari, ya berat ninggalin anak aja sih. Sebenarnya sih bapaknya bisa, tapi kan ya aku juga sebagai ibu kayak pikiran pasti kan ibu-ibu yang lainnya juga gitu dong, merasakan hal yang wajar sama. sih. Oke, sekian video kita kali ini. Nanti kita bakal bikin video Q&A lainnya dan video-video lainnya selain Q&A. Semoga kita punya waktunya ya. Dan kita udah sampai nih di tempat tujuan, di Hero. I'll see you in the next one. Bye. Gak suka ya? Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. I'll see you in the next one. Apa dia tuh bapaknya? Oh my god, aku malu. Ayo. Ya udah. Dilihatin. Oh iya, lihat set. Lagi. Tapi ini rame banget ya. Orang kenapa belanjanya pas hari ini semua pada janjian apa gimana sih?